Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari. Ketua PSI Kaisang Pangarep turun gunung ke Jawa Tengah perintahkan kader untuk fokus memenangkan pasangan calon yang diusung. Adanya tagihan fiktif nyaris 5 miliar rupiah, BPJS Kesehatan putus kerjasama dengan 2 rumah sakit swasta di Kota Tegal. Tuntut kesejahteraan, sejumlah hakim di Pengadilan Negeri Salatiga ambil cuti massal. Akibatnya sejumlah sidang ditunda hingga pekan depan. Usai berwisata ke Malioboro, Yogyakarta, pasangan suami istri asal Klaten malah nekat mencuri ponsel. Peristiwa itu terjadi di musola SPBU daerah Klaten. Keduanya menggasak 3 ponsel saat korban tengah istirahat. Tengah duduk santai di depan minimarket, seorang pria didatangi segerombolan pria lain. Ternyata ini adalah penangkapan pelaku pencurian ponsel. Tak hanya satu, ada pelaku lain yang merupakan istri dari pelaku pertama. Penangkapan keduanya dari laporan korban pencurian yang kehilangan 3 ponselnya saat beristirahat di musola SPBU wilayah Prambanan, Klaten pada 29 September lalu. Polisi akhirnya melacak kedua pelaku dan menangkap keduanya di Demak pada 1 Oktober 2024. Korban dan saksi terbangun tidur untuk menunaikan sholat subuh, namun ketika memeriksa barang miliknya, itu berupa handphone, mendapati barang miliknya berupa handphone ini sudah hilang. Ada 3 buah handphone yang hilang. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui pelaku berada di wilayah Kabupaten Demak. Pelaku Ahmad dan Nuriani adalah pasangan suami istri. Saat kejadian mereka baru selesai berlibur di Yogyakarta. Saat pulang mereka melihat 3 ponsel lalu berniat mencuri karena korban tengah istirahat. Ponsel itu kemudian dijual secara daring. Dari awal kan liburan. Iya. Liburan yang mana? Malioboro. Habis liburan kehabisan ongkos lalu mencuri atau seperti apa? Ini ada kesempatan itu. Ada kesempatan dan keinginan yang kuat. Pekerjaannya sehari-hari apa, Pak? Dulu proyek. Oh, sekarang? Ya kalau ada proyek ya proyek serabutan. Pak Sutri ini harus menanggung perbuatannya. Mereka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Seorang pria di Kota Semarang menembak gadis di bawah umur dengan senjata airsoft gun. Diduga pelaku nekat menembak korban karena dipicu rasa cemburu. Rabu malam, seorang gadis berusia 14 tahun ditembak oleh seorang pria di sebuah rumah kos Jalan Puspanjalo Selatan, Kota Semarang. Akibatnya, korban mengalami luka ringan akibat peluru bersarang di bagian lengan. Mendapat informasi, polisi langsung menyelidiki kasus penembakan dan berhasil menangkap pelakunya di sebuah rumah kawasan Gunung Pati, Kota Semarang. Dari hasil interogasi, pelaku bernama Doni Setiawan. Jadi teman-teman, pada tanggal 2 Oktober yang lalu kurang lebih pukul 22.30 terjadi penembakan yang dilakukan oleh tersangka Doni Setiawan terhadap korban, di mana korban ini atas inisial CTD berumur 14 tahun. Menurut keterangan pelaku, ia menembak korban karena rasa cemburu. Korban yang merupakan pacarnya berkencan dengan pria lain. Selain rasa cemburu, masalah utang juga menjadi salah satu pemicu penembakan. Pelaku kesal karena ibu korban memiliki utang sebesar 2 juta rupiah kepada pelaku. Karena kenapa dia mengecek korban ini ke TKP? Jika ada info untuk korban ini akan dipesan dengan laki-laki lain. Berikut juga memang ada utang
ada utang yang dimiliki dari ibu korban yang setahun lalu. Nah ini sehingga korban tersangka ini emosi. Kepada polisi, pelaku mengaku mendapatkan senjata airsoft gun dengan cara membeli lewat aplikasi online. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Dua rumah sakit swasta di Tegal diduga melakukan phantom prosedur atau kecurangan berupa tagihan fiktif. Atas kasus tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Tegal pun memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan dua rumah sakit tersebut. Rumah sakit mitra keluarga di Kelurahan Keraton Kota Tegal dan Selawi Kabupaten Tegal diduga melakukan kecurangan tagihan fiktif. Rumah sakit mitra keluarga Kota Tegal diduga membuat tagihan fiktif mencapai 4,7 miliar rupiah. Sedang rumah sakit mitra keluarga Selawi melakukan penipuan pemasangan ventilator dengan kerugian 130 juta rupiah. Buntut dari kecurangan ini, BPJS Kesehatan Cabang Kota Tegal melakukan pemutusan kerjasama dengan kedua rumah sakit tersebut. Yang pasti ada pemutusan kerjasama ya terkait dengan pelanggaran terhadap isi yang diatur dalam kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit yang bersangkutan. Ada pelanggaran isi sehingga mengakibatkan pemutusan kontrak ya kami dengan rumah sakit tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal M. Zainal angkat bicara terkait kasus kecurangan ini. Ia mengaku sebelumnya telah mendapat laporan terjadinya kecurangan di kedua rumah sakit tersebut. Ia pun langsung membentuk tim pencegahan kecurangan JKN. Laporan dulu terjadinya fraud atau kecurangan yang ada di rumah sakit mitra keluarga, yang mana pastinya sebagai pembina perumah sakitan yang ada di Kota Tegal selaku kepala dinas langsung menindaklanjuti dengan pembentukan tim pencegahan kecurangan JKN. Saat ini BPJS Kesehatan Kota Tegal tengah fokus memikirkan pelayanan kepada pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang terdampak pemutusan kerjasama tersebut. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Dengan bermodal batang korek api, seorang pria ditangkap karena membobol isi ATM hingga puluhan juta rupiah. Modus ganjal ATM itu terjadi di Klaten. Wijaya, pria berusia 53 tahun ini ditangkap karena menggasak uang dengan modus ganjal ATM. Saat itu pelaku melancarkan aksinya di salah satu ATM di Prambanan, Klaten pada 26 April lalu. Ia mengganjal saluran kartu ATM dengan sebatang korek sehingga targetnya kesulitan memasukkan kartu. Saat pura-pura membantu korban, pelaku melihat PIN ATM-nya. Saat itulah pelaku menggasak uang puluhan juta milik korban. Dengan batang kayu korek api sehingga pada saat korban kesulitan masuk ATM, kemudian pelaku menawarkan diri bantu korban, dan pada saat korban mengecek PIN ATM, kesempatan tersebutlah digunakan pelaku untuk melihat PIN ATM dan mencek korban di mesin ATM tersebut. Pada 5 Oktober, pelaku hendak menjalankan modus yang sama di wilayah Ceper. Namun aksinya tertangkap basah oleh petugas keamanan bank hingga pelaku akhirnya diringkus. Pelaku menyebut belajar mengganjal ATM dengan korek dari temannya. Main ATM. Tapi kamu sudah persiapkan peralatan ini ya? Saya persiapkan di sini. Di sini? Dapat ilmu dari mana? Kamu pelajari dari mana ini? Belajar dari teman. Belajar dari teman? Bukan dari YouTube? Sendiri atau sama ada temannya? Sendiri atau ada temannya? Polisi menyita barang bukti berupa korek api, gergaji ukir kecil, kartu ATM, hingga rekening koran. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP subsidiar pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.